Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi jazilil ifdal azimul nawal. Wajuduhu daiman walam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-badril mutalal bahil jamal jamilil khisal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ni'matul Islam wa ni'matul iman, ni'matul hidayah dan taufik, dan ni'matul ilm, nikmat duduknya kita di majelis-majelis ilmu, nikmat hadirnya kita bersama mereka, para guru-guru kita, dan terbentanglah dengan luas di majelis seperti ini. Apa yang terbentang dengan luas bukan hanya karpet, namun yang terbentang di sini adalah sayap-sayapnya para malaikat. Kenapa? Ada apa gerangan malaikat membentangkan sayap mereka? Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Karena malaikat tahu betul keutamaan kemuliaannya mereka para penimba ilmu. Malaikat tidak mau kalah kalau seandainya di luar sana ada orang yang dihormati dengan dibentangkan karpet merah katanya. Sebenarnya pelajar ilmu itu lebih mulia dari mereka. Maka malaikat membentangkan apa? Bukannya karpet merah lagi, apa? Sayapnya yang dibentangkan. Maka beruntunglah mereka para penimba ilmu yang senantiasa berjalan di atas sayapnya para malaikat. Dan semua itu kita dapatkan kemuliaannya ilmu, kemuliaannya duduk dengan para asatidzah, para guru-guru kita. Semua itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana baginda menjadikan ilmu itu sebagai warisannya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi-nabi tidak mewariskan dinar, emas ataupun dirham perak, tidak. Apa yang mereka wariskan? Wa innama warrathul ilm. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadnin wafir. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu itu, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar daripada warisan yang tadi. Sampai-sampai juga Allah Ta'ala menjadikan jalan ketika orang menimba ilmu, baru jalannya, belum dapat ilmu, baru mau jalan, baru mau menuju ke masjid, itu perjalanannya, dengannya Allah akan mudahkan perjalanan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan demi menimba ilmu, maka Allah akan tempuhkan baginya perjalanan menuju ke surga. Ini adalah potongan-potongan hadis. Semuanya itu satu hadis panjang. Imam At-Tirmidzi dan ghairuh yang meriwayatkannya an Abi Darda. Sampai-sampai ulama kita ngarang kitab syarah hadis Abi Darda. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali punya kitab itu, syarah hadis Abi Darda, dalam keutamaan menimba ilmu. Dalam Sunan Ibn Majah juga beliau meriwayatkan suatu hadis yang indah, ikhwan. Nah, walaupun kadang-kadang tak terlalu sering kita mendengar hadis itu daripada hadis-hadis yang lain, tapi di situ ada pesan yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW, menjunjung tinggi perihal ilmu. Beliau meriwayatkan hadis itu, Ibn Majah, Anil Hakam bin Abdah, an Abi Harun al-Abdi, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id al-Khudri. Ketika beliau duduk di hadapan Rasulullah SAW, maka baginda berpesan kepada para sahabat, sayatikum aqwamun yatlubuna hadzal ilm fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa aqnuhum. Qala rawi qultu lil hakam ma aqnuhum qala allimuhum. Rasulullah bersabda,
berpesan kepada para sahabatnya, dan ini juga pesan yang sama dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in sampai kepada kita. Apa pesan itu, ikhwan? Akan datang kepada kalian sekelompok manusia yang akan mencari ilmu ini dari kalian. Jadi akan datang mereka para penimba ilmu itu. Lalu bagaimana kita menyikapi mereka ketika para penimba ilmu, entah itu santri kah, atau yang hadir majelis ta'lim kah, atau siapakah, anak sekolahan kah, penimba ilmu Rasulullah SAW, maka ada dua wasiat. Fa idza ra'aitumuhum, bila mana kalian melihat mereka, nomor satu, faqulu lahum, ini ikhwan, hal yang sunnah kita katakan, maka katakanlah kepada mereka apa? Sambutlah mereka dengan berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah, marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban, para wasiatnya Rasulullah SAW. Tuh, jadi penimba ilmu itu belum jadi ulama nih, belum, masih belajar, sudah punya title, sudah punya pangkat. Kalau dia jadi ulama, pangkatnya apa? Warasatul anbiya, ya kan, pewaris para nabi. Tapi belum jadi ulama, masih ngaji, masih belajar, sudah punya pangkat. Pangkatnya apa? Wasiatnya Nabi Muhammad SAW, wasiatnya Nabi. Itu pangkatnya para penimba ilmu. Apa arti wasiatnya Nabi? Kalau kita punya orang tua, di akhir hayatnya dia pesan nama kita, nanti kalau aku tidak ada, jangan lupa kau perhatikan tuh fulan, 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 karena mereka kerabatku, karena mereka temanku. Perhatikan mereka. Ketika orang tua kita tiada, di antara kita berbakti, cara berbakti kita kepada orang tua, kita perhatikan tuh orang-orang yang sudah dipesenin sama orang tua kita. Namanya wasiat. Inilah para penimba ilmu, mereka adalah pesenannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka apa artinya perhatikan mereka, support mereka, tolong mereka, begitu. Kalau engkau tak bisa menjadi ulama, jadilah orang yang belajar. Kalau tak bisa juga, jadilah orang yang cinta kepada mereka, begitu ya kawan. Salam Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, jadi beruntung mereka yang ngaji itu, yang hadir di majelis ta'lim itu, mereka adalah wasiatnya Nabi SAW. Ini yang pertama nih. Yang kedua apa? Wa aqnuhum, dan bekali mereka. Maksudnya apa dibekali? Perawi tadi bertanya, apa arti agnuhum? Gala alimuhum, maksudnya bekalilah dengan ilmu. Ilmu yang telah tersampaikan kepadamu. Engkau faham beberapa masalah dari guru-gurumu, jangan sampai ini ilmu stop pada dirimu, sambunglah ilmu ini, begitu. Zakatnya ilmu engkau amalkan dan engkau ajarkan. Jangan sampai rantai yang indah itu telah tersambung kepada dirimu, ya putusnya pada dirimu, jangan, teruskan itu ya kawan. Inilah keutamaannya para penimba ilmu. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi yang namanya ilmu itu, apalagi ilmu Rasulullah SAW, ini makanya para sahabat itu karena mereka mengetahui betul, karena ilmu ini inilah warisannya Nabi, maka mereka korbankan apa yang mereka miliki, harta, waktu, pemikiran, semua dikorbankan demi ilmu ini. Maka datanglah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yang Masya Allah ceritanya tenar tuh, Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau ini sahabat padahal ya, sahabat, ketemu Nabi. Masih muda beliau tuh, Jabir bin Abdullah. Yang ceritanya panjang tuh kan, ceritanya tentang keberkahan makanan waktu di perang Ahzab, perang Khandaq itu, ceritanya Jabir. Tapi ikhwan, ada suatu cerita, ini Imam Bukhari menjadikannya judul dalam Sahih Bukhari itu. Tapi itu sebenarnya juga bersanad ceritanya itu. Beberapa muhaddisin menyambungkan, memang karena setiap perihal yang muallaq di Sahih Bukhari itu mausul. Imam Ibn Hajar sampai mengarang 4 kitab, yang akhir kali Taghliqut Ta'liq. Oke. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau ini tinggal di Madinah, mendengar dari salah seorang sahabat suatu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah membahas perihal padang mahsyar. Bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar. Kata Sayyidina Jabir, kau dengar hadis ini dari siapa? Apakah langsung dari Rasulullah? Sahabat itu bilang, enggak, aku tidak mendengarnya langsung dari baginda Nabi, aku mendengar dari seorang sahabat yang lain, dia mendengar dari Rasulullah.
Sayyidina Jabir sudah punya itu hadis berarti, tapi dengan perantara yang nazil, dua perantara antara dia sama Nabi Muhammad SAW. Dia tanya sama sahabat-sahabat yang ada di Madinah, adakah di antara kalian yang langsung mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW? Yang di Madinah pada bilang kagak ada. Semua sudah berpulang ke rahmatullah, semua yang mendengar hadis ini langsung dari Nabi SAW. Tapi masih ada satu, tapi sudah hijrah dia. Namanya Abdullah bin Unais. Tinggal di mana? Tinggal di Syam, di Damaskus. Inilah yang pernah mendengar itu hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam cerita itu ikhwan, Sayyidina Jabir itu orangnya sederhana. Apa yang akhirnya dia kerja, ngumpulin duit, nabung untuk beli onta. Mau diapain tuh onta? Dibuat kendaraan dan dia berjalan akhirnya. Sudah selesai terkumpul biaya untuk beli onta, dia beli onta, ada bekal yang lumayan, mulailah berpetualang. Dan alangkah indahnya petualangan dalam ilmu. Salam Nabi Muhammad. Seru ikhwan, petualangan tuh seru. Petualangan dalam menimba ilmu Rasulullah SAW. Sampai-sampai Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab seru namanya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Petualangan dalam menimba ilmu. Cerita-cerita banyak keren-keren di situ. Nah, akhirnya Sayyidina Jabir nih mulailah bertolak beliau dari Madinah menuju ke Syam. Berapa perjalanan? Sebulan. Naik onta sebulan. Nyampe ke Syam bertemu dengan Abdullah bin Unais, disambut oleh Sayyidina Abdullah bin Unais. Ada apa gerangan engkau Jabir jauh-jauh ke sini? Aku ke sini hanya untuk mendengarkan hadis padang mahsyar. Betulkah engkau mendengarnya dari Nabi SAW? Oh betul, aku mendengarnya. Baru Abdullah bin Unais membacakan hadis itu. Habis itu kelar didengar oleh Jabir, ngapain dia? Jalan-jalan dulu? Kagak. Ini kadang-kadang kalau kita hadir acara kan biasanya sekalian ya, sekalian belanja, sekalian melancong biasanya kan, muter-muter. Kagak. Kalau engkau keluar hanya untuk ilmu, maka jadikanlah itu hanya. Habis langsung pulang. Itu benar-benar ikhlas ikhwan. Jangan sekalian-sekalian. Sayyidina Jabir bin Abdullah habis mendengar itu hadis, beliau langsung pulang ke Madinah. Berapa? Sebulan lagi jalannya. Jadi benar-benar itu nabung, sampai nabung, pulang pergi sebulan balik hanya demi mendapatkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ini petualangannya Jabir bin Abdullah. Nah, kata Imam Bukhari dalam judulnya itu, Babu Fadlir Rihlati fi Talabil Hadis wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unaisin li sama'i haditsin wahid. Bab keutamaan berpetualang dalam menimba ilmu, dan sungguh telah berjalan kaki siapa? Jabir bin Abdullah. Kemana menuju? Ke Abdullah bin Unais. Memakan perjalanan 1 bulan demi untuk mendengarkan satu hadis ikhwan. Ini sahabat yang sebenarnya dia sudah punya itu hadis, tapi dia mau mengambil itu hadis dengan sanad yang lebih tinggi, sanad ali. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, talab ulul asanid minas sunnah. Kita mengambil ilmu dengan sanad yang tinggi. Ini Sayyidina Jabir ya. Ayo kita turun 1 derajat. Kita lihat para tabi'in. Oh luar biasa. Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, Sa'id bin Musayyib. Berkata Imam Al-Zahabi dalam Sirah Alam Nubala fi tarjamat Sa'id bin Musayyib, wa qad kana yaqta'ul ayyama wal layali li haditsin wahid. Sa'id bin Musayyib itu dia kadang-kadang berpetualang hari demi hari, siang demi siang, masya berhari-hari. Maksudnya hanya demi mendapatkan satu hadis. Itulah Sa'id bin Musayyib. Ayo turun sederajat lagi. Abil asad darajatain. Nah, tadi kalau kita dengar dari Syekhana wa Ustadzana Kiai Hisham jazakallahu khair yang cerita Imam Syafi'i tadi, bagaimana tentang ceritanya menimba ilmu dari Imam Malik. Itu ikhwani, Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Dan itu menjadi sanad yang paling tinggi tuh, bukan sanad yang paling luar biasa indahnya. Malik an Nafi' an Ibni Umar. Kalau seandainya ditambah yang mengambil dari Malik adalah Syafi'i dan dari Syafi'i adalah Ahmad, itu sanad yang paling zahab.
Galal Suyuti dalam alfiyahnya, alfiyatul hadits, famalikun an nafi'in an sayyidih wa zida ma li syafi'i fa ahmadih. Itu menjadi sanad yang paling luar biasa. Ini Imam Ahmad nih. Imam Ahmad bin Hanbal tinggalnya di mana? Di Irak, di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini ikhwan, beliau punya seorang murid. Oh, luar biasa ini. Namanya Baqi bin Makhlad. Antum bayangkan ya. Ini Imam Ahmad di mana? Di Irak. Muridnya ada Baqi bin Makhlad, orang mana? Orang Andalusia. Di mana Andalusia? Di mana? Spanyol. Dari Spanyol ke Irak. Berapa jauh itu? Pakai pesawat bisa 9 jam. Pakai pesawat. Dari Andalusia. Ceritanya Imam Baqi bin Makhlad itu ikhwan, itu beliau berpetualang sama, dan beliau jalan kaki dari Spanyol nyebrang ke Maghrib al-Arabi, Maroko, dan terus Libya, Tunisia, kalau sekarang ke Mesir, dan masuklah ke Syam, sampai ujung-ujungnya sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal. Emang tujuan dia mau ngaji sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apa yang terjadi ikhwan? Oh ini antum bayangin, perjalanan yang sebegitu jauhnya beliau tempuh demi untuk ngaji dari seorang guru yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu-tahu pas nyampe Irak, Imam Ahmad bin Hanbal lagi di penjara, lagi dilarang ngajar. Ya, jadi perjalanan sekian jauh itu sia-sia? Enggak ada yang sia-sia. Dalam menimba ilmu kagak ada yang namanya sia-sia ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Enggak ada yang sia-sia dalam menimba ilmu. Akhirnya Baqi bin Makhlad ini itu di zaman mihnat Imam Ahmad bin Hanbal, lagi di penjara dalam fitnat khalqul Quran, ma'ruf. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dikeluarin dari penjara, tapi tetap menjadi tahanan, apa kalau bahasa kita ya, tahanan rumah ya, nggak boleh keluar dari rumahnya. Baqi bin Makhlad nyamar jadi pengemis, pengemis dia. Ngetok pintu rumah Imam Ahmad. Katanya, siapa ini? Aku Baqi bin Makhlad. Dari mana engkau? Aku dari Andalus. Mohon wahai imam, jangan engkau usir aku. Aku jauh-jauh dari Andalus mau belajar. Kata Imam Ahmad, tapi kau tahulah bagaimana keadaanku sekarang. Aku nggak boleh ngajar, aku nggak boleh menyebarkan ilmu. Kau tahu? Gal, wahai imam, jangan engkau usir aku. Nih ikhwan, kayak tadi tuh pesan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat pelajar, penimba ilmu, jangan sekali-kali engkau menahan ilmumu. Sambunglah ilmu itu, walaupun apa yang terjadi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, oke, aku akan mengajarkanmu. Tapi begini caranya. Setiap pagi engkau menyamar jadi pengemis, seakan-akan engkau mengemis. Aku akan keluar dari rumahku seakan-akan aku mau memberikan sedekah, dan setiap hari aku akan berikan 1 hadis. Sallallahu Nabi Muhammad. Begini cara ngajinya siapa? Baqi bin Makhlad itu. Akhirnya kayak gitu tuh dia. Setiap hari nyamar jadi pengemis. Ngetok pintu Imam Ahmad bin Hanbal, dibukain pintunya. Imam Ahmad pura-pura kayak ngasih sedekah sambil ngomongnya hadis. Hadatsani fulan an fulan qala Rasulullah. Hadis kedua. Sampai akhirnya berbulan-bulan kayak gitu tuh dia ngajinya. Sehari dapat 1 hadis. Nah, akhirnya apa? Selesailah masa mihnanya Imam Ahmad bin Hanbal, selesai, dan alhamdulillah Imam Ahmad sehat lagi dan ngajar lagi, besar majelisnya. Oh, yang akhirnya Baqi bin Makhlad yang tadi, orang kenalnya dia pengemis, tahu-tahu dia Masya Allah rapi, dia ngaji di depan, tahu-tahunya pinter orangnya. Suatu hari, nah ini ajib ikhwan, suatu hari Baqi bin Makhlad ini sakit. Imam Ahmad nyariin, mana itu tuh murid yang dari Andalusia, mana itu orang Spanyol, kok gak ada hari ini? Gak ada Imam, lagi sakit dia. Lagi sakit, ya sudah, hari ini kita libur ngaji. Kenapa? Hari ini kita bareng-bareng jengukin dia. Antum bayangkan, sang guru sampai membatalkan majelisnya. Ini guru ziarahin muridnya yang sakit. Nih baru namanya murid ikhwan. Kadang-kadang kita ngaku kita ini muridnya fulan. Ya ngaku sih ngaku, tapi apakah engkau diakui sebagai murid atau enggak? Nah itu yang ini ikhwan. Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi apakah kita diakui oleh Rasulullah SAW? La ilaha illallah. Fama ashalad da'wa wa ma as'abal ma'na. Dia bilang, kalau ngaku memang mudah, tapi diakui itu yang susah. Yang Ahmad akhirnya apa ikhwan? Ini tuh majelis tuh hari libur. Akhirnya semua berbondong-bondong, beliau dan murid-muridnya ngejenguk si murid ini, Baqi bin Makhlad. Nah ini
dalam perkataan Sidi Syekh Abu Bakar bin Salim dalam qasidah yang tenar tuh, yang sering dibaca apa? Uktum hawana in aradta ridana ya rabba makkah wassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'an. Ini kalau kita lihat arti qasidah itu, makanya nikmat ikhwan kalau orang ngerti bahasa Arab, kalau orang punya ilmu, pas dia baca qasidah bukannya keenakan karena nadanya enak, kagak, karena maknanya yang lebih enak lagi. Dia benar-benar bisa meresapi, menjiwai, masuk dalam qasidah itu. Oh, nikmat, alamnya lain ikhwan. Kalau orang di sana pada ngefly dengan perihal yang haram, ini kalau ente ngedengerin qasidah ente bisa ngefly. Tapi ke alam yang suci, ke alam yang indah, ke alam yang tinggi. Soal Nabi Muhammad. Wa hakadha warqa ila alamil arwah fa innahu sirru wal maqsud, kata yang Muhaddad. Dalam qasidah itu beliau Sidi Syekh Muhammad Salim menyebutkan hubungan antara murid dan guru. Persyaratannya murid begini, persyaratannya guru. Kemudian beliau berkata, fahumul muradu wala yuradu siwahum. Nah, si murid tadi kalau seandainya dia benar-benar memenuhi syarat sebagai murid, sudah ini, sudah itu, sudah belajar dan berusaha keras mematuhi perintah gurunya ila akhir, apa yang terjadi? Yang tadinya murid itu artinya orang yang mencari, akhirnya dia menjadi murad, menjadi yang dicari. Nah, makanya dibilang idza sadaqal muridu sara muradan. Idza sadaqal murid sara murad. Bila mana sang murid itu jujur, yang tadinya dia mencari, akhirnya dia murad. Apa arti murad? Yang dicari. Sallallahu Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya begitu ya ikhwan. Makanya semua keberuntungan, semua keindahan ada pada ilmu. Kita akan memahami, bukannya nggak bisa mengetahui secara seluruhnya ihatah, mustahil, tapi sedikit kita akan mengetahui keutamaan Nabi Muhammad SAW yang tak terhingga keutamaannya dengan ilmu ikhwan. Alangkah indahnya kalau kita baca maulid faham artinya, bisa benar-benar meresapi Rasulullah itu bagaimana wajah baginda nan indah, bagaimana cerita minyak wanginya Rasulullah yang luar biasa itu. Semua itu ada di maulid, kita baca setiap hadir maulid, tapi lewat aja gitu. Tapi kalau engkau punya ilmu, kau bisa faham. Oh, benar-benar bakal terbang di setiap acara maulid ikhwan. Benar nikmat acara maulid itu karena engkau faham artinya apa. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Semua kenikmatan berkat Rasulullah SAW. Imam Syafi'i sampai bilang tuh di muqaddimat kitabnya Ar-Risalah. Jadi Imam Syafi'i punya kitab banyak, 4 beliau karang kitab. Di antaranya namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kitab dalam ilmu usul fiqh, bukan dalam tasawuf, apalagi dalam sirah, enggak, usul fiqh. Bahkan itu kitab dinobatkan sebagai kitab pertama ya yang terkarang dalam ilmu usul fiqh. Sebelumnya enggak ada yang ngarang kitab usul fiqh, tapi itu sudah ada sebagai sajiyah tabi'ah. Persis kayak ceritanya Nahu. Makanya berkata Sidi Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Shinqiti dalam Alfiyatul Usul Maragis Su'ud ya, Nazam Jamal Jawami', dia bilang awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Pertama yang ngarang usul fikih memang Syafi'i. Sebelumnya ulama-ulama sudah menjadi tabiat usul fikih itu, maka nggak perlu dikarang. Tapi Imam Syafi'i yang membukukannya. Itu kitab Ar-Risalah. Sebenarnya beliau Imam Syafi'i nggak niat nulis kitab. Itu ceritanya balasan surat kepada seorang yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Jadi ceritanya Abdurrahman bin Mahdi ini guru dan juga rekan. Takjub dengan pola istimbatnya Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris, coba dong tulisin bagaimana pola istimbatmu. Bagus sekali itu. Imam Syafi'i membalas surat itu, menjelaskan pola istimbatnya. Nah, itu balasan surat menjadi kitab namanya Ar-Risalah. Yang meriwayatkan ini adalah muridnya sendiri, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ikhwan, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi itu ini muridnya Imam Syafi'i yang tak pernah kenal namanya putus asa. Dalam ceritanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ini diceritakan oleh Imam As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra. Rabi' bin Sulaiman itu ketika beliau belajar dari Imam Syafi'i itu nggak paham. Bukan cuma itu, tapi Imam Syafi'inya nggak bosan dan dia si murid nggak bosan juga. Kadang-kadang perlu dua, si guru perlu mujahadah, perlu sabar, dan si murid perlu sabar juga. Dikatakan Imam Syafi'i itu ikhwan sampai mengulangi masalah 70 kali agar siapa ini muridnya Rabi' bin Sulaiman dan Muradi faham. Nggak paham. Kelar, nggak kelar. Ini di kalangan orang nih.
di majelis taklim umum 70 kali ngulangin masalah, yang udah paham semua tinggal di belum paham, kelar nggak kelar, habis itu apa, tetap aja Rabi' bin Sulaiman datang ke rumah Imam Syafi'i sendiri, diulangi lagi 70 kali lagi sampai itu masalah paham. Soal Nabi Muhammad, kata Imam Syafi'i, wahai Rabi', kalau seandainya ilmu ini aku bisa, kalau bahasa kita dicekokin, aku bakal cekokan engkau ilmu ini, gimana caranya ente harus paham. Ada nggak kita ngaji sampai 70 kali nggak paham? La ilaha illallah. Tapi ini Rabi' bin Sulaiman begitu, nggak putus asa dia. Akhirnya dia menjadi periwayat daripada madhab Syafi'i. Nah, beliau lah yang meriwayatkan Ar-Risalah ini. Nah, apa arti, apa dari ini, isyul murad, apa yang kita tuju daripada cerita Ar-Risalah? Nah, dalam muqaddimat kitab Ar-Risalah itu ada satu ibarah Imam Syafi'i tuliskan yang patut ditulis dengan tinta emas, kata ulamanya. Begini beliau bilang, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hazzan fi dinin aw dunya aw dufi'a anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha Allah al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rusydiha Allah. Di ibarah azimah jamilah ra'ya. Artinya apa? Tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita saat ini. Nikmatun nakirah, ada lam nakirah fi siyaqin nafi lil umum, absolut, absolutnya, mutlak, tanpa pengecualian. Beliau tekankan, tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita sekarang, baik pun itu nikmat yang nampak atau yang tak nampak, nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat agama. Bukan cuma nikmat, dan tidaklah ada satu bala atau musibah pun yang Allah jauhkan dari kita, yang nampak, yang tak nampak, dunia, akhirat atau agama, melainkan semua itu adalah sabab musababnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kata siapa ini? Imam Syafi'i. Kalau nikmat agama semua jelas berkat Rasulullah SAW. Nikmat akhirat juga jelas berkat Rasulullah SAW. Surga nggak bakal Allah bukain kalau Rasulullah nggak ngetok surga. Bika umirtu an la aftah li ahadin qablak, kata malaikat Ridwan. Ceritanya padang mahsyar, kalau nggak ada syafaatul uzma, nggak ada ceritanya itu, semuanya itu. Analaha, semua berkat Nabi Muhammad. Jadi semua nikmat di surga itu berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah yang menjadikan surga itu indah. Bukannya cuma kata Wali Habsyi nih, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Enggak. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnul Farid. Begitu pula yang dikatakan oleh beberapa Rabi'ah al-Adawiyah. Begitu dan juga inilah yang pernah dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Qaqa' bin Amr Tamimi. Seorang tabi'in bilang, ya Qaqa', ayo ceritain dong surga itu indah bagaimana biar kami lebih giat untuk beribadah. Maka berkata Qaqa', hei, surga itu indah kenapa? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat itu. Kalau perihal akhirat jelas semua berkat Rasulullah, tapi kagak, kata Imam Syafi'i, perihal dunia pun itu semua berkat Nabi Muhammad SAW. Taklah ada nikmat yang ada padamu saat ini, umurmu, nafasmu, pakaianmu, cahaya, angin, keluarga, kendaraan, rumah, semua nikmat itu, semua kata Imam Syafi'inya berkat Nabi Muhammad SAW. Wah, maka kemanapun engkau berarah, ke depan engkau akan mendapatkan cahaya Rasulullah SAW, ke belakang engkau akan mendapatkan cahaya Rasulullah SAW. Hanya saja engkau yang kadang-kadang menutupi matamu untuk itu, padahal sangatlah nyata Rasulullah SAW di mana ada. Hanya saja kita yang membuat hijab, kadang-kadang hijab dengan maksiat kita, padahal keberadaan Rasulullah sangatlah nyata di semua benda. Kata siapa? Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh berkata seperti itu. La ilaha illallah. Juga taklah ada bala yang dijauhkan dari kita, melainkan juga berkat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ikhwan, kalau ada problem, ada masalah, maka tawassullah kepada Rasulullah, tawassullah dengan Rasulullah. Ludh bin Nabi fi kulli naibatin fa'aqduha bi Rasulillahi mahlulu. Imam Sakhawi terakhir ini, Imam Sakhawi menyebutkan dalam Ad-Daw'ul Lami', ada ajib fi akhbaril qarni tas-si', ketika menyebutkan seorang yang bernama Sardahgal, dia itu pernah kena penyakit mata, membengkak sampai buta, sampai mengefek ke otaknya. Akhirnya dia berjalan ke Madinah Nabi SAW dan berziarah, bertawasul kepada Rasulullah. Ketika dia balik, dia tidur dan mimpi Nabi SAW mengusap-ngusap matanya. Ketika dia bangun bisa melek, sembuh dari penyakitnya itu. Ini kata Imam Sakhawi dalam Ad-Daw'ul Lami'. Tapi yang ajib di sini, setelah Imam Sakhawi menyebutkan cerita itu, beliau begini berkata,
wal amru a'zamu min hadza. Perkara ini lebih dahsyat, lebih hebat daripada ini sebenarnya, kata beliau. Fama min ahadin, tidaklah ada seorang, tawassala bil janab syarif, taklah ada seorang yang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, wa yakhib, taklah pernah ada orang yang bertawassul dengan Nabi SAW kemudian dia kecewa. Enggak pernah itu kan, enggak pernah terjadi di zamannya Rasulullah, wala di zaman sahabat, wala di zaman, dan tak akan pernah terjadi. Kalau engkau tak mau kecewa, silahkan engkau tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Magat ya akhi, semoga Allah Ta'ala jadikan majelis mulia ini majelis penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala jadikan kita bersama orang-orang para kaum solehin yang disebutkan nama-namanya tadi, dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai kebanggaan daripada guru-guru kita, kebanggaan daripada Nabi Muhammad SAW, yang merindukan dan dirindukan, yang mencintai dan dicintai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khairi khawanahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.